Drama ini menceritakan kisah seorang wanita patah hati yang bertemu dengan pemuda berdarah dingin. Pria itu merasa kasihan lalu mencoba menghiburnya, namun saat ia tersenyum, sang wanita justru ketakutan. Alhasil kondisinya pun kian memburuk. Judul drama ini adalah First Love. Wan Wan adalah wanita polos yang sikapnya agak genit dan lebay. Ia juga orang yang gampang panik, sehingga susah fokus membuatnya sering dimarahi dosen. Wan Wan pun jadi salah paham. Ia mengira penantiannya selama ini akan segera terbayar. Jisan kemudian berkata ada yang ingin ia ungkapkan. Perkataannya terlalu dramatis membuat Wan Wan malu-malu karena berpikir dirinya akan ditembak. Namun naas, Wan Wan harus kecewa, laki-laki itu justru meminta maaf. Ternyata selama ini ia menyukai sahabat Wan Wan dan diam-diam sudah menjalin hubungan. Setelah mendengar itu, Wan Wan pun langsung patah hati. Meskipun ia berusaha tidak menangis, tapi wajahnya tidak bisa berbohong. Wanita itu menahan sedih sambil menundukkan kepalanya. Tiba-tiba Wan Wan mendengar Jisan berkata lagi, "Aku menyukaimu." Ia terkejut dan langsung mengangkat wajahnya. Namun Wan Wan jadi tambah sedih karena ternyata Jisan sedang menelpon sahabatnya sendiri. Wan Wan yang malang langsung menangis dengan keras. Pria itu sangat tega meninggalkan Wan Wan sendirian di sana. Tidak lama kemudian, teman Wan Wan datang mencarinya. Wanita itu prihatin melihat Wan Wan sedang tertidur dengan penampilan yang sudah tidak karuan. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pertanyaan itu membuat Wan Wan teringat kejadian tadi dan akhirnya Wan Wan pun menangis lagi. Kampusnya, namun yang muncul justru gosip tentang dirinya. Selain itu, semua orang di sekitarnya terus membicarakan Wan Wan juga. Wanita itu sangat bete karena isi gosipnya seolah menggambarkan kalau Wan Wan lah yang cinta mati pada Rensu. Hal ini tentu menjadi penghinaan bagi sebagian wanita termasuk Wan Wan sendiri. Semakin lama, Wan Wan jadi semakin stres. Sekarang, ia bahkan harus berpenampilan layaknya artis supaya tidak dikenali orang-orang. Hari ini, Wan Wan akan mengikuti perkuliahan. Ia masih terus menutupi wajahnya yang jadi pusat perhatian. Saat ketua kelasnya mau memberikan formulir, tiba-tiba Wan Wan teriak kalau dirinya tidak kenal Rensu. Nafas Wan Wan membuat wajah pria itu seperti terkena badai. Wanita itu berlari kencang, namun lupa kalau ia sendiri tidak bisa berenang. Akhirnya, Wan Wan menggunakan tongkat untuk menarik tubuh Rensu. Di sisi lain, Rensu sebenarnya sedang bersantai. Ia terbangun gara-gara tongkat yang dipakai Wan Wan. Akhirnya, Rensu menarik tongkat itu dan Wan Wan pun terjatuh ke kolam. Melihat Wan Wan tidak bisa berenang, Rensu dengan cepat langsung menyelamatkannya. Setelah itu ia bertanya sebenarnya apa maksud kedatangan Wan Wan. Wanita itu berkata dirinya tidak tahu kalau Rensu sedang bersantai sehingga berusaha menyelamatkannya. Ia membujuk pria itu untuk melakukan klarifikasi terkait gosip mereka. Sayangnya Rensu tidak peduli dan merasa tidak punya urusan. Wan Wan kemudian bertanya apa jangan-jangan Rensu berpikir kalau Wan Wan memang menyukainya. Jika benar demikian, maka Rensu salah besar, karena Wan Wan sama sekali tidak menyukainya. Untuk membuktikan hal itu, Wan Wan menyuruh Rensu mencium rambutnya yang bau. Menurutnya, tidak mungkin wanita datang dengan rambut seperti itu pada laki-laki yang ia sukai. Di sisi lain, Rensu juga ogah mencium rambut wanita yang tidak keramas. Wan Wan pun merasa berkata bagaimana jika Rensu melecehkannya. Tentu saja ia tidak mampu melawan. Wan Wan bahkan mempertimbangkan dumbbell di depannya untuk memukul Rensu jika ia macam-macam. Benar saja, Rensu berkata kalau mereka akan mandi bersama biar cepat. Wan Wan langsung marah-marah dan mengatakan Rensu sudah gila. Saat ia masih mengomel, Rensu langsung memegang kepalanya dan mengarahkan pada kamar mandi wanita. Sekali lagi, Wan Wan sudah salah paham. Ia jadi sangat malu. Setelah mengganti bajunya, Wan Wan kebingungan kenapa orang-orang sangat pendek tidak mungkin bisa menang.
Wan Wan yang memang pendek jadi sangat jengkel mendengarnya. Ia pun berlari kencang untuk mengalahkan Rensu. Keesokan harinya, Wan Wan akan mengikuti perkuliahan seperti biasa. Kuliah hari ini agak berbeda karena kelas Wan Wan kedatangan satu mahasiswa dari fakultas lain. Orang itu tidak lain adalah Rensu. Semua wanita di kelas itu memuji Rensu kecuali satu orang. Ya, dia adalah Wan Wan. Wanita itu justru bertanya pada temannya, apakah ia sedang berhalusinasi. Saat Rensu melihat ke arah Wan Wan, tiba-tiba ia langsung tersenyum. Senyuman Rensu sangat tidak natural sehingga Wan Wan yang melihatnya merasa takut. Dan sejuta pertanyaan muncul di kepalanya tentang maksud senyuman itu. Karena merasa tidak nyaman, Wan Wan kemudian meminta temannya untuk ganti posisi. Namun saat mau berdiri, dosen langsung menyuruh Wan Wan untuk duduk lagi sambil berkata apakah ada paku di tempat duduk Wan Wan. Wan Wan yang malang, akhirnya Wan ada banyak barang dagangan. Keluarganya mencari nafkah dengan membuka toko buah. Sesampainya di sana, ibu Wan Wan langsung menanyakan Jisan dan menyuruh anaknya itu mengantarkan beberapa. Ternyata Rensu mau membeli buah untuk anggota klubnya. Wan Wan tidak berkata apapun, ia hanya menanggapi dengan bibir manyun yang menandakan dirinya bete melihat Rensu. Selain itu, Rensu juga menjelaskan masalah kenapa tadi ia bisa di kelas Wan Wan. Rensu mau mengulang mata kuliah karena nilainya jelek. Penyebabnya adalah wajah yang tidak ramah. Ia berharap bisa lebih ramah karena menduga ada hubungan dengan masalah saraf yang dipelajari di jurusan kedokteran. Ketika mendengar Rensu tidak lulus mata kuliah, Wan Wan justru merasa senang. Saat itu juga, Wan Wan mendapatkan karma. Ia menengok keluar jendela dan melihat Jisan. Ia mau meluruskan semuanya. Mereka berempat akhirnya makan bersama. Suasananya cukup canggung antara Wan Wan, sahabatnya, dan Jisan. Hanya Rensu satu-satunya orang yang terus tersenyum. Sahabat Wan Wan yang sekarang pacaran dengan Jisan bernama Lingxia. Wanita itu kemudian berkata, bukankah ini Rensu, senior mereka? Wan Wan pun berbisik pada Rensu, kamu lumayan terkenal juga. Mereka akhirnya mulai mengobrol. Padahal semua obrolan itu tidak ada hubungannya dengan Rensu, tapi pria itu terus-terusan menjawab. Lama-lama Wan Wan yang mendengarnya tak. Wan Wan berpikir jangan-jangan sangat tertekan. Janji mengantar kue sudah ditepati. Sekarang saatnya untuk pulang. Wan Wan baru saja masuk lift, tiba-tiba ada orang lain yang mau masuk juga. Lagi-lagi orangnya adalah Rensu. Bibir Wan Wan udah menyulang. Wanita itu mau-mau aja, tapi ia bertanya dulu, apakah mobil Rensu ada asuransinya? Pertanyaan itu muncul karena kemungkinan besar mereka akan kecelakaan. Wan Wan sudah lama tidak menyetir, bahkan ia lupa letak gas itu di kanan atau di kiri. Akhirnya, daripada kehilangan nyawa, Rensu memutuskan untuk naik motor saja. Dalam perjalanan, setiap kali ada yang lewat, Wan Wan harus menyembunyikan wajahnya. Meski begitu, tetap saja ia dikenali. Wanita itu mengeluh, akhir-akhir ini jadi sering memakai topi, sehingga dituduh tidak pernah cuci rambut oleh teman-temannya. Ketika Wan Wan masih curhat, Rensu justru sengaja duduk di sebelahnya. Kelakuan Rensu membuat Wan Wan sangat kaget. Ia langsung loncat saat itu juga. Mereka kemudian bersiap untuk mengikuti perkuliahan. Kuliah hari ini sedikit berbeda karena ada 2 kelas yang digabung. Dosen sudah membagikan kelompok untuk masing-masing mahasiswa. Wan Wan sangat terkejut karena ia harus satu kelompok dengan Rensu dan Jisan. Wanita itu akhirnya berbisik pada temannya, apakah masih sempat jika izin ke toilet? Ia mau kabur saja. Sayangnya itu sudah terlambat. Wan Wan kemudian duduk sesuai kelompoknya. Ia terlihat sangat tertekan. Wan Wan sangat kasihan karena dosen tiba-tiba memanggil namanya. Ia disuruh menjawab pertanyaan, namun pertanyaan itu cukup sulit sehingga Wan Wan tidak bisa menjawabnya. Semua orang melihat ke arahnya, membuat Wan Wan malu dan juga sedih. Setelah kelas berakhir, Rensu melihat Wan Wan murung sendirian. Ia kemudian mendekati wanita itu.
Awalnya, Wan Wan sedikit tersentuh, tapi akhirnya ia buang muka lagi dan berkata, "Ngapain kesini? Kita harus menjaga jarak." Rensu melihat bibir Wan Wan yang manyun. Artinya, wanita itu pasti sedang sedih. Ia kemudian memberikan semangat. Menurutnya, Wan Wan bukan tidak mampu menjawab pertanyaan, tapi ia cuma gugup. Dan bahkan jika semua orang berpikir Wan Wan tidak mampu, maka Rensu tetap percaya Wan Wan bisa menjawabnya. Perkataan Rensu membuat Wan Wan benar-benar terharu. Demi membuat Wan Wan semangat, Rensu mau menurunkan gengsinya dengan mengajak Wan Wan bertukar WeChat. Wanita itu sangat senang. Ini pertama kalinya ada orang yang sangat care kepadanya. Rensu kemudian membawa Wan Wan sangat nyaman. Tidak lama kemudian, Wan Wan teringat lagi kejadian di kelas, sehingga wajahnya mulai sedih lagi. Tanpa disadari, Wan Wan mulai mengeluarkan isi hatinya. Rensu memahami kesedihan yang Wan Wan rasakan. Ternyata dari sejak SMA, ia punya masalah dengan nilainya yang buruk. Semua itu terjadi karena Wan Wan sangat rapuh dan mudah stres. Ia sudah putus asa. Setelah mendengarkan keluh kesah Wan Wan, Rensu memutuskan untuk membantunya. Ia tidak mau mempersulit lagi masalah klarifikasi. Seketika, wanita itu jadi sangat senang. Mereka berdua akhirnya membuat perjanjian tertulis dulu. Wan Wan terus tersenyum karena sebentar lagi hidupnya akan kembali normal. Ia kemudian mengulurkan tangannya sebagai tanda kesepakatan. Sebelum itu, Rensu berkata, apakah Wan Wan tidak akan menyesal jika di kemudian hari ia justru menyukai Rensu? Akhirnya wanita itu menjawab, kalau dirinya benar sampai menyukai Rensu, ia akan live streaming untuk memotong ususnya disaksikan semua orang. Setelah itu, Wan Wan menemui temannya untuk melaporkan perkembangan kinerjanya. Teman Wan Wan memberi instruksi supaya pernyataan klarifikasi segera dibuat. Akhirnya, Wan Wan kembali mendatangi Rensu. Ia berjalan pelan-pelan lalu mulai merayu Rensu supaya secepatnya melakukan klarifikasi. Rensu berkata kalau rayuan Wan Wan kurang persuasif. Wan Wan akhirnya berusaha lebih keras, tapi karena Rensu sedang sibuk, tetap saja ia dicuekin. Jurus terakhir Wan Wan adalah memasang muka sedih. Ternyata memang manjur untuk manusia seperti Rensu. Pria itu akhirnya membuat postingan di media sosial kalau Wan Wan bukan pacarnya. Wan Wan senang rencananya berhasil. Keesokan harinya, Wan Wan terlihat sedang asik membuat kue. Sebuah notifikasi kemudian masuk ke HP-nya. Ia sangat kaget melihat isinya, lalu menelpon Rensu dengan berkata urusan mendesak. Tidak berselang lama, Rensu datang ke tempat Wan Wan. Wanita itu menunggu sambil bersembunyi. Ia menyuruh Rensu menutup pintu, lalu melemparkan bantalan supaya tidak dekat-dekat. Mereka harus tetap jaga jarak. Wan Wan mengirimkan info terkini ke kontak Rensu. Saat pria itu membuka isi pesannya, ternyata ada gosip baru yang muncul akibat klarifikasi yang sebelumnya diposting. Mulut Wan Wan tidak henti-hentinya mengomel. Ia sudah sangat stres. Rensu akhirnya meminta Wan Wan untuk tetap tenang. Ia akan mengurusnya. Mendengar itu, Wan Wan hanya bisa pasrah. Tidak lama kemudian, Wan Wan mendapat telepon kalau paketnya sudah sampai. Paket itu sangat besar sehingga Wan Wan harus susah payah menariknya. Ia bingung karena tidak pernah memesan paket sebesar itu. Akhirnya, Wan Wan berdoa mudah-mudahan secepatnya bisa dapat pacar. Meskipun doanya gak nyambung dan aneh juga, doa itu ternyata langsung dikabulkan. Seorang laki-laki tiba-tiba datang membantu Wan Wan. Wanita itu jadi gugup dan mulai malu-malu kucing. Wan Wan membawa paket itu ke ruang klub kue. Ternyata isinya adalah sofa. Tapi setelah mengamati dengan seksama, Wan Wan menyadari kalau itu adalah sofa yang ia lihat di toko ketika pergi bersama Rensu. Akhirnya, Wan Wan langsung menelpon Rensu karena berpikir pria itu mencurinya. Rensu menjelaskan kalau itu sudah dibeli. Selanjutnya, untuk mencegah Wan Wan merasa kegeeran, Rensu menambahkan lagi kalau dia cuma nitip. Tapi Wan Wan tidak sebodoh itu. Ia tahu Rensu gengsi berkata jujur. Wan Wan pun baper dan terus senyum-senyum.
Ternyata Rensu perhatian juga. Wan Wan kemudian melanjutkan aktivitasnya. Ia membawa buku sangat banyak sampai hampir terjatuh. Beruntung di momen itu ada Jisan yang menolongnya. Pria itu berkata, "Kamu perempuan lemah, harusnya berhati-hati." Jisan terlihat masih sangat perhatian. Namun hal itu justru membuat Wan Wan sedih mengingat pria itu sudah berpacaran dengan sahabatnya. Akhirnya Wan Wan berkata supaya Jisan menjaga jarak dengannya. Jangan terlalu baik lagi. Di sisi lain, Jisan juga terlihat sedih karena merasa kehilangan. Saat mereka masih mengobrol, Wan Wan mendapat pesan dari Rensu. Sekarang, Wan Wan punya kebiasaan baru, yaitu mengendap-ngendap. Wanita itu menemui Rensu dan duduk di pojokan sofa sampai benar-benar pojok. Rensu yang melihatnya tidak habis pikir. Sampai segitunya Wan Wan menjaga jarak dengannya. Rensu kemudian menjelaskan untuk menghilangkan rumor, salah satu dari mereka harus punya pacar baru. Wan Wan berpikir, apakah Rensu akan berpacaran? Tapi kemudian Rensu meluruskan kalau Wan Wan lah yang harus cari pacar. Wanita itu kebingungan lalu melihat ke kanan dan ke kiri. Ia berkata, saat ini tidak menyukai siapapun. Rensu akhirnya menjawab, tenang saja. Ia sendiri yang akan mencarikan Wan Wan pacar. Tidak tanggung-tanggung, Rensu berjanji akan menyiapkan 20 calon pacar untuk Wan Wan. Wanita itu sangat terkejut, membayangkan rasanya berpacaran dengan 20 laki-laki. Pada hari berikutnya, mereka kembali mengadakan pertemuan rahasia di toilet. Rensu cukup gesit. Ia sudah mengumpulkan daftar CV seluruh calon pacar Wan Wan. Wanita itu awalnya sangat senang, sampai ia melihat salah satu calon pacarnya tidak lain adalah Rensu sendiri. Ternyata Rensu ikut mendaftarkan diri sebagai pesertanya. Wan Wan sudah curiga lalu bertanya, jangan-jangan semua ini cuma trik, padahal kamu yang mau berpacaran denganku. Di sisi lain, Rensu yang memang mulai naksir sama Wan Wan jadi gengsi dan mencari-cari alasan. Wan Wan menemukan ada satu CV yang tidak asing. Ia pun teringat itu adalah laki-laki yang sebelumnya menolong dirinya membawa paket. Namanya adalah Yuyang. Tanpa pikir panjang, Wan Wan langsung memilih laki-laki itu. Rensu berkata, coba cek dulu CV milik Rensu. Ada banyak prestasi dan penghargaan, siapa tahu Wan Wan berubah pikiran. Sayangnya, tekad Wan Wan sudah bulat untuk mengeliminasi semua peserta, terutama Rensu. Pria itu kecewa berat dan langsung pergi dari sana. Rensu kemudian mengumpulkan banyak buku untuk dipelajari. Salah seorang teman Rensu terus meledeknya lantaran buku bacaan Rensu yang biasanya berbobot, sekarang berubah jadi kumpulan novel romantis. Pria itu berpikir Rensu pasti sedang jatuh cinta. Sementara itu, Rensu tidak mau menanggapi, lalu mengusirnya dengan berkata, kamu sudah boleh pergi. Setelah membaca semua buku percintaan, Rensu kembali bertemu dengan Wan Wan. Mereka akan masuk ke dalam kelas cinta. Baik Wan Wan maupun Rensu sama-sama tidak pernah pacaran. Bedanya, kalau Wan Wan karena terlalu polos dan bodoh, sedangkan kalau Rensu karena terlalu kaku dan jenius. Beruntung dengan otak supernya, Rensu bisa menyerap materi percintaan lalu mengajarkan pada Wan Wan. Tujuan kelas cinta ini supaya Wan Wan bisa mendekati Yuyang. Wan Wan mencari cara supaya bisa bertemu dengan Yuyang. Ia akhirnya tahu kalau pria itu mengikuti kelas bahasa Inggris. Tanpa pikir panjang, Wan Wan langsung masuk kelas bahasa Inggris juga. Ia duduk tepat di depan kursi calon pacarnya. Wanita itu sangat senang karena rencananya berjalan mulus. Wan Wan kemudian menjalankan aksi selanjutnya. Ia membalikan badannya lalu berbicara dengan nada sedikit nakal. Tidak lupa juga ia memperlihatkan kedipan mautnya. Tujuan Wan Wan adalah merangsang hormon cinta melalui bertatapan. Sayangnya, pria itu jadi ketakutan karena tatapan Wan Wan sangat menyeramkan. Di sisi lain, Wan Wan juga kebingungan berapa lama ia harus menatap. Wan Wan mengeluh, matanya sudah sangat perih. Sementara itu, Yuyang jadi semakin ketakutan lalu melarikan diri.
Wan Wan sangat kecewa, rencananya ternyata gagal. Wanita itu kemudian menemui Rensu lagi. Ia terlihat sangat lemas seperti orang putus asa. Bahkan Rensu yang melihatnya sampai merasa prihatin lalu berkata tidak apa-apa kalau gagal. Itu hal yang wajar. Malam harinya, Wan Wan menata ruang klub kue dengan cantik. Tidak berselang lama, Rensu datang lagi menemuinya. Wan Wan kemudian berkata kalau ia akan menggunakan caranya sendiri. Supaya tidak gagal lagi, Rensu meminta Wan Wan untuk mempraktekannya dulu. Simulasi akhirnya dimulai. Pertama, Wan Wan akan mengotori hidungnya. Berikutnya, ia akan meminta tolong supaya target mengelapnya. Wan Wan kemudian mendekati Rensu dan mengarahkan wajahnya dekat-dekat. Pria itu jadi seperti orang bodoh. Jantungnya berdetak kencang. Ia baru menyadari betapa menawan wanita di hadapannya. Rensu akhirnya mengelap hidung Wan Wan. Langkah selanjutnya, Wan Wan akan pura-pura merapikan baju target. Sekarang, posisi mereka sudah benar-benar dekat. Jantung Rensu berdetak lebih kencang, sampai-sampai bajunya juga ikut berdetak. Rensu jadi tidak waras, ia bahkan mau mencium Wan Wan. Untungnya, itu cuma halusinasi di kepalanya. Rensu kemudian berkata kalau rencana Wan Wan sangat buruk, ganti rencana lain. Wan Wan pun jadi tambah frustasi. Esok harinya, Wan Wan sudah bersemangat lagi. Ia akan melanjutkan misinya. Kali ini, Rensu justru tidak rela membiarkan Wan Wan berhasil. Wan Wan yang polos sangat senang saat Rensu memberikan baju yang harus dipakai. Rensu berbohong kalau baju itu sangat disukai laki-laki dan Wan Wan percaya penuh kepadanya. Awalnya, Wan Wan sedikit ragu karena baju itu sangat aneh. Tapi saat Rensu berkata, "Apakah kamu ragu denganku?" Wan Wan langsung geleng-geleng kepala dan siap bertempur. Wan Wan kemudian pergi ke warnet untuk menemui Yu Yang. Baru saja ia masuk, seseorang langsung mengatai pakaiannya sangat norak. Sebaliknya, Wan Wan tidak peduli dan hanya tersenyum. Ia lebih percaya pada Rensu. Setelah itu, Wan Wan mendekati Yu Yang lalu membuka obrolan. Pria itu kaget lalu berkata, "Siapa wanita ini? Dandanannya begitu aneh. Mengapa juga ia terus tersenyum?" Gara-gara Wan Wan, Yu Yang jadi kalah main game. Ia menyalahkan Wan Wan, bahkan mengusirnya. Di sisi lain, Wan Wan tidak terima dijadikan kambing hitam. Ia akhirnya ditantang main game. Ternyata Wan Wan berhasil membuktikan kalau dirinya bisa bermain lebih hebat. Yu Yang sangat kagum dan mengubah sikapnya. Ia mau menjadi teman Wan Wan. Sementara itu, Wan Wan langsung masuk ke intinya. Ia berkata bisa nggak lebih dari teman, hubungan yang lebih spesial lagi. Yu Yang kemudian memutuskan hubungan mereka sebagai adik dan kakak. Meskipun belum sesuai harapan, setidaknya Wan Wan sudah selangkah lebih dekat. Wanita itu kemudian menemui Rensu dan melaporkan kinerjanya. Setelah mendengar kemajuan Wan Wan, Rensu mulai ketakutan. Ia bertanya-tanya kenapa jadi begini. Ditambah lagi, Wan Wan berencana untuk membuatkan kue. Pria itu langsung melarangnya dengan keras. Ia beralasan nanti Wan Wan jadi nggak fokus kuliah. Supaya Wan Wan tidak semakin dekat dengan Yu Yang, Rensu berbohong lagi kalau Wan Wan harus tarik ulur. Artinya, sekarang Wan Wan harus mulai menjauh dari Yu Yang. Wanita itu merasa ada yang aneh, tapi lagi-lagi ia tetap percaya kepada Rensu. Wan Wan kemudian pergi ke perpustakaan. Ia berniat meluangkan waktunya untuk belajar, tapi baru saja membuka buku, perutnya langsung sakit. Wan Wan mengeluh, apakah tubuhnya memang tidak cocok belajar. Tidak berselang lama, Jisan dan pacarnya datang ke perpustakaan juga. Jisan mau menyapa Wan Wan, tetapi dilarang oleh pacarnya. Melihat Jisan bersama sahabatnya, Wan Wan jadi sedih lagi. Pada saat seperti itu, Rensu tiba-tiba muncul di hadapannya. Pria itu mengajak Wan Wan pergi dari sana. Di sisi lain, Jisan merasa kesal karena semakin hari Rensu semakin dekat dengan Wan Wan. Saat berjalan bersama Wan Wan, Rensu melihat wanita itu kurang sehat. Terlebih lagi, ia juga tahu kalau Wan Wan sedang sedih. Rensu tidak mau banyak bicara, ia hanya diam dan membiarkan Wan Wan mencurahkan isi hatinya. Wan Wan kemudian istirahat sebentar. Ia menyuruh Rensu untuk pergi lebih dulu. Tapi pria itu tidak mau. Ia justru sengaja duduk di samping Wan Wan.
Rensu kemudian mengambil tas wanita itu dan berkata akan membawanya. Pada hari berikutnya, mereka kembali mengadakan pertemuan. Wanwan menitipkan kue, lalu meminta Rensu untuk memberikan kue itu pada Yuyang. Di sisi lain, Rensu membawakan susu kedelai dan meminta Wanwan mencobanya. Pria itu berbohong ada sisa susu di klubnya yang tidak diminum. Padahal sebenarnya, ia meracik khusus untuk Wanwan dengan susah payah. Sayangnya, Wanwan berkata kalau itu lebih mirip air cucian. Wanwan akhirnya pergi dari sana, sedangkan Rensu terlihat sangat kecewa. Selanjutnya, Rensu melakukan penelitian terhadap susu kedelai. Ia berusaha keras menemukan formula yang bisa membuat susu itu jadi enak. Akhirnya, setiap kali Wanwan menitipkan kue untuk Yuyang, Rensu sekaligus memberikan susu buatannya pada Wanwan. Mereka beroperasi secara rahasia saat tukar-menukar kue dengan susu. Kali ini, Wanwan benar-benar menyukai susu itu. Ia bahkan mengirim pesan pada Rensu yang isinya, "Di mana kamu membeli susu ini? Rasanya sangat enak, kesukaanku." Rensu senang jerih payahnya tidak sia-sia. Tidak lama kemudian, Wanwan mendapat pesan dari Yuyang. Awalnya ia masih baik-baik saja, tapi setelah beberapa saat, Wanwan terlihat marah sambil mencari-cari Rensu. Ternyata, Wanwan baru sadar kalau selama ini ia sudah dibohongi. Kue yang ia titipkan untuk Yuyang justru dimakan oleh Rensu. Selain itu, Wanwan juga protes mengenai model baju yang ia pakai sebelumnya. Ia berkata, "Pantas saja mirip Kerasakti. Ternyata memang kamu sengaja menipu aku." Akhirnya Wanwan memutus hubungan dengan Rensu. Ia tidak mau bertemu lagi. Di sisi lain, laki-laki di kampus Wanwan selalu saja kepo urusan orang lain. Mulut mereka juga ember semua. Setiap kali Wanwan membuka pintu, pasti mendapati mereka sedang menguping. Sejak saat itu, Rensu jadi kepikiran Wanwan terus. Ia merenung, jangan-jangan dirinya memang jatuh cinta pada Wanwan. Bahkan di dalam mimpi, yang muncul adalah Wanwan juga. Ketika Rensu mulai galau, Wanwan justru semakin dekat dengan Yuyang, karena sama-sama suka main game. Wanita itu mengajak Yuyang untuk mengikuti game yang diselenggarakan oleh pihak kampus. Ajakannya diterima, membuat Wanwan sangat senang. "Semoga nanti bisa berduaan," kata Wanwan di dalam hatinya. Keesokan harinya, Wanwan dan seluruh peserta yang mendaftarkan diri berkumpul di ruang yang sudah ditentukan. Wanwan cengengesan ketika semua orang melihat ke arahnya. Ia mengira mungkin karena ia sangat cantik. Padahal yang dilihat orang-orang bukan Wanwan, tapi bintang sekolah yang bernama Guan Ai. Panitia akan membagi kelompok yang terdiri dari 2 orang. Ternyata Rensu ikut juga dalam permainan tersebut. Ia berjalan sangat santai melewati Wanwan, seolah tidak mengenal satu sama lain. Wanita itu jadi sebal, karena menurutnya Rensu wajib menyapa. Ia kemudian menoleh ke arah Rensu. Di sana ada Guan Ai yang berusaha mendekatinya. Wanwan jadi tambah sebal, dimakan api cemburu. Panitia kemudian mulai mengundi setiap nama dan pasangan masing-masing. Wanwan terus berdoa semoga dijauhkan dari laki-laki yang namanya Rensu. Setelah berdoa dengan khusyuk, Wanwan justru mendapati pasangannya adalah Rensu. Selang beberapa saat, semua peserta akhirnya pulang. Wanwan didatangi oleh Guan Ai. Wanita itu menanyakan perihal hubungan Wanwan dan Rensu. Wanwan menjelaskan kalau Rensu bukanlah pacarnya. Mereka kemudian membuat kesepakatan saling menukar pasangan. Kebetulan pasangan Guan Ai adalah Yuyang. Wanwan pun jadi tambah senang. Wanwan mulai mendekati Yuyang dengan bertingkah manja. Ia berpikir tentu saja Yuyang tidak akan tahan melihat bibir seksinya. Ini semua berkat lip gloss baru yang Wanwan gunakan. Namun yang terjadi, Yuyang justru memarahi Wanwan karena menurutnya mereka harus fokus memenangkan pertandingan. Wanwan akhirnya ditinggalin. Sepanjang permainan, wajah Wanwan terus cemberut. Rencananya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Yuyang kemudian mengajak Wanwan beristirahat dulu. Pria itu masih saja tidak peka dan terus bicara masalah kemenangan. Wanwan yang mendengarnya jadi tambah sebel. Tiba-tiba Rensu datang ke situ. Ia ikut nimbrung di meja Wanwan. Karena posisinya terlalu dekat dan saling berhadapan, Wanwan jadi risih lalu bertanya, apakah Rensu tidak bisa cari meja lain? Rensu menjawab kalau pemandangan di depannya sangat indah.
Mau tidak mau, Wan Wan yang pergi dari sana. Mereka semua kemudian melanjutkan pertandingan sampai akhirnya Rensu mendapat kabar kalau Wan Wan terluka. Ia pun langsung bergegas ke sana. Ia datang bagai seorang pahlawan. Semua mata tertuju kepadanya. Tanpa banyak bicara, Rensu langsung menggendong Wan Wan. Di sana, sudah ada teman Wan Wan dan juga teman Rensu. Teman Rensu mulai cari-cari kesempatan untuk mendekati teman Wan Wan. Dia tidak lebih dari seorang pengkhianat. Demi mendekati teman Wan Wan, ia menggunakan Rensu sebagai bahan jokesnya. Sementara itu, Wan Wan yang masih digendong jadi malu-malu kucing lagi. Rensu kemudian mengobati kaki Wan Wan. Wanita itu membuka obrolan dan berkata kalau Rensu memang pintar. Rensu menjawab, ia mempersiapkan semuanya karena takut terjadi sesuatu pada rekannya yang bodoh. Wan Wan menyadari dialah rekan yang dimaksud oleh Rensu. Kebetulan, Wan Wan ini tipe wanita yang suka mancing-mancing. Ia akhirnya berkata pada Rensu, "Kamu peduli sama aku ya?" Pria itu tidak mau menanggapi dan tetap fokus mengobati kaki Wan Wan. Selanjutnya, Rensu mengeluarkan susu kedelai lalu memberikannya pada Wan Wan. Dalam situasi begini, Rensu masih sempat-sempatnya menyiapkan susu kedelai. Wan Wan menerima susu itu dengan senang, lalu meminumnya. Ia bertanya pada Rensu, "Kenapa kamu sangat misterius? Kadang-kadang kamu cuek, tapi saat aku sedih, kamu selalu ada." Ketika Wan Wan masih berbicara, tiba-tiba Rensu mendekatkan wajahnya. Wanita itu langsung terdiam tanpa kata. Ia syok karena tidak pernah membayangkan ada adegan seperti ini. Wan Wan yang sudah tidak tahan lagi, berusaha mengalihkan pandangannya. Dan pada saat itulah, Rensu menunjukkan bakat terpendamnya. Dengan penuh perhitungan, ia langsung mendaratkan bibirnya. Bahkan tidak satu inci pun meleset dari bibir Wan Wan. Di sisi lain, benih-benih cinta juga mulai muncul dalam hati Wan Wan. Mereka hanyut dalam asmara sampai melupakan pertandingan. Semenjak kejadian itu, Wan Wan jadi salah tingkah terus. Ia berusaha menghindar dari Rensu untuk sementara waktu. Tiap kali pria itu mendekat, Wan Wan pasti kabur-kaburan. Melihat perilaku Wan Wan yang sangat aneh, temannya pun mulai curiga. Wan Wan mulai panik saat temannya terus menyudutkan dirinya. Karena takut peristiwa ciumannya dengan Rensu akan terbongkar, akhirnya Wan Wan langsung meninggalkan temannya juga. Semakin lama, Wan Wan jadi semakin galau. Ia kemudian mengajak Yuyang ketemuan dan malah curhat sama pria itu. Padahal awalnya, Wan Wan mau menjadikan Yuyang pacarnya. Tapi curhat sama Yuyang tidak terlalu buruk juga. Ternyata kedua orang ini memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama lebay. Meskipun Wan Wan selalu menghindar, Rensu masih berusaha mengejarnya. Tapi saat Wan Wan berkata kalau ia hanya mau berteman, Rensu akhirnya berhenti. Ia tidak mau egois dengan memaksakan perasaannya. Sebaliknya, Rensu berharap Wan Wan bisa menjalani hidup dengan baik dan melupakan peristiwa ketika mereka berciuman. Mendengar itu, Wan Wan justru merasa sedih. Wan Wan mencoba jujur dengan perasaannya. Ia bertanya dalam hati, "Apakah aku menyukaimu, Rensu?" Beberapa hari kemudian, Wan Wan melihat hubungan Rensu dan Guan Ai semakin dekat. Ia merasa sedih dan secara perlahan menyadari kalau hatinya terluka. Sampai malam hari, Rensu masih bersama Guan Ai. Saat itu ada pesta perpisahan untuk mahasiswa berprestasi. Selama acara berlangsung, Wan Wan terus menatap ke arah Rensu. Ia merasa iri pada Guan Ai karena semua orang mengatakan kalau Rensu serasi dengannya. Pada hari-hari berikutnya, hubungan Rensu dan Wan Wan tetap berjalan dengan baik. Sama sekali tidak ada yang berubah di antara mereka. Bahkan keduanya masih sering bertemu dan mengobrol layaknya seorang teman baik. Suatu hari, ketika Rensu dan Wan Wan bertemu seperti biasanya, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Saat itu, Rensu menggunakan pakaiannya sebagai payung untuk dirinya dan juga Wan Wan. Mereka kemudian berlari di tengah hujan. Pada saat itu, perasaan Wan Wan tidak bisa disembunyikan lagi. Karena jantungnya mulai berdebar, Wan Wan akhirnya memutuskan untuk berpisah di tengah jalan. Wanita itu berjalan sangat cepat, lalu bicara sendiri. Ia mengingatkan dirinya untuk tidak kegeeran. Lagi pula, Rensu bukanlah seseorang yang bisa ia gapai. Sekitar 1 minggu lagi, akan ada perayaan tahun baru. Wan Wan berencana mengundang Rensu ke rumahnya.
Ia sedang bersepeda sambil memikirkan cara mengundang pria itu. Sangat kebetulan sekali, Rensu tiba-tiba muncul di sana. Anehnya, Wan yang mau mengundang malah panik sendiri lalu memutar arah. Namun, Rensu sudah terlanjur melihatnya sehingga memanggilnya. Wan kemudian menyampaikan niat hatinya untuk mengundang Rensu. Ia bertanya dengan malu-malu apakah Rensu mau. Ternyata ajakannya itu diterima. Wan sangat senang mendengarnya. Tapi karena mulai salah tingkah lagi, ia pun buru-buru pergi. Ketika tahun barunya telah tiba, Rensu datang ke rumah Wan. Ia menyiapkan beberapa hadiah untuk Wan dan kedua orang tuanya. Ayah dan ibu Wan tampak senang dengan hadiah yang diberikan Rensu. Tibalah giliran Wan membuka kadonya juga. Ternyata isinya adalah buku-buku pelajaran. Wan langsung menutup lagi kadonya. Pada momen tahun baru ini, Wan mau menguji hatinya sekali lagi. Ia memakai stetoskop untuk mengukur detak jantungnya. Pertama-tama, Wan berpegangan tangan dengan Rensu. Selanjutnya, ia mengarahkan stetoskop ke dada kirinya. Ternyata memang benar, Wan akhirnya berkata dalam hati, rasa suka memang tidak bisa disembunyikan. Setelah Wan menyadari perasaannya, ia mulai ngelamun lagi. Dan setiap kali Rensu mendekatinya, Wan mulai kabur-kaburan lagi. Tahun baru menjadi awal bagi Wan untuk mulai hidup yang baru juga. Keputusannya mengundang Rensu adalah keputusan yang tepat. Orang tuanya menyambut Rensu dengan hangat. Selain itu, sekarang Wan sudah menyadari perasaannya. Setiap tahun baru, biasanya Wan juga akan reunian dengan teman-temannya. Ia memberanikan diri untuk bertanya, apakah Rensu mau menemaninya. Selama 1 hari saja, bukan sebagai teman, tapi pacarnya. Jantung Wan sudah dag-digdug. Pikirannya lari kemana-mana menunggu Rensu yang diam saja. Tapi kemudian Rensu berkata, dirinya mau membantu Wan. Jawabannya sangat simpel. Setelah itu, Wan masuk ke kamarnya. Ia masih tidak menyangka akan berpacaran dengan Rensu 1 hari. Tepat esok harinya, acara reunian itu digelar. Ternyata di sana ada Jisan dan Ningxia juga. Beberapa saat kemudian, Wan dan Rensu datang ke tempat itu. Tidak pakai basa-basi, Rensu langsung memperkenalkan dirinya sebagai pacar Wan. Semua mata terkagum-kagum kepadanya. Rensu sudah terkenal sebagai cowok jenius yang populer di kampusnya. Selama acara berlangsung, Rensu terus melancarkan serangannya dengan bersikap manis. Hal ini membuat Wan kebingungan karena tidak ada skenario seperti itu di antara mereka. Karena sikap Rensu terlalu manis, teman-temannya jadi penasaran awal mula mereka berpacaran. Wan mulai kebingungan sehingga ucapannya terbata-bata. Akhirnya Rensu memonopoli semua pembicaraan. Wan sangat kagum melihat kemampuan Rensu yang handal dalam berbohong. Semua orang sangat iri mendengar kisah cinta Wan yang manis. Di sisi lain, Jisan yang melihatnya merasa cemburu. Sedangkan Ningxia menyesal telah berbuat jahat pada Wan. Setelah acara reuni selesai, Wan dan Rensu akhirnya pulang. Dalam perjalanan, Rensu tetap bersikap manis. Ia memegang tangan Wan sehingga wanita itu terkejut. Rensu kemudian melepaskan sialnya lalu memakaikan itu ke leher Wan. Malam yang indah. Untuk pertama kalinya, Wan diperlakukan istimewa oleh seorang laki-laki. Pada hari-hari selanjutnya, keadaan seolah berbalik. Wan yang sudah menyadari perasaannya sekarang mulai mengejar Rensu. Setiap hari, ia berusaha untuk bisa dekat dengan Rensu. Bahkan ketika sudah tidak punya alasan untuk bersama, Wan akan mulai memutar otaknya. Ia berpikir sangat keras dan jika benar-benar mentok, Wan segera menelpon teman baiknya untuk meminta masukan sekaligus curhat. Perubahan sikap pada Wan ini ternyata disadari juga oleh Rensu. Ia merasa sepertinya perlu berjuang sekali lagi. Namun pada saat yang sama, Jisan mulai mendekati Wan. Ia merasa kecewa pada pacarnya sehingga menyesal tidak memilih Wan. Dalam situasi tersebut, Wan mulai merasa dilema. Ia sudah jatuh cinta pada Rensu, tapi dalam hatinya masih belum ikhlas melepaskan Jisan. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengobrol dulu. Suasananya terlihat sangat canggung.
Wan Wan kemudian mencoba membuka percakapan. Tapi entah mengapa, semua yang keluar dari mulutnya justru membahas tentang Rensu. Terlebih lagi, wajahnya tampak bahagia tiap kali menyebut nama itu. Jisan akhirnya mengerti perasaan Wan Wan. Ia sangat sedih karena telah menyia-nyiakan wanita itu di masa lalu. Malam harinya, Wan Wan kembali bertemu dengan Rensu. Saat itu, Rensu meminta Wan Wan untuk datang ke pertandingan renangnya. Jika ia menang, ia akan mengungkapkan sesuatu pada Wan Wan. Wanita itu kemudian menyampaikan hal tersebut kepada temannya. Teman Wan Wan akhirnya memberitahu kalau Rensu mungkin akan menembak Wan Wan. Saat hari pertandingan tiba, Wan Wan melihat para pendukung Rensu adalah wanita. Mereka sangat antusias dan memanggil-manggil namanya. Wan Wan kemudian berkata pada temannya, "Banyak juga orang yang ngefans sama Rensu ya." Teman Wan Wan pun menjawab, "Kamu nggak tahu kalau Rensu sangat populer." Mendengar itu, Wan Wan langsung nyengir dan bicara malu-malu. Ia berkata, "Ternyata aku disukai cowok populer." Wan Wan terus memuji dirinya sendiri yang dianggap hebat. Ia jadi tambah malu-malu ketika Rensu melihat ke arahnya. Salah seorang wanita di samping Wan Wan menyuraki Rensu dengan keras. Akhirnya, Wan Wan tidak mau kalah dan teriak lebih kencang. Singkat cerita, Rensu berhasil memenangkan pertandingan. Sekarang, Wan Wan mau menemuinya. Wan Wan berlatih dulu cara berakting pura-pura terkejut. Siapa tahu beneran ditembak. Wanita itu terus membayangkan hal-hal indah, sampai akhirnya ia harus patah hati untuk kedua kalinya. Wan Wan melihat Rensu sedang bersama Guan Ai. Ia sangat sedih menerima kenyataan kalau cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena tidak kuat menahan sakit hati, Wan Wan langsung pergi dari sana. Tapi tidak lama kemudian, ia kembali lagi lalu mendatangi Rensu. Wan Wan meminta Rensu diam dulu. Setelah Wan Wan selesai bicara, baru Rensu boleh buka mulut. Tujuan kedatangan Wan Wan adalah memastikan kalau Rensu memang tidak menyukainya. Ia mau mendengar langsung dari mulut pria itu. Di sisi lain, Rensu mengerti Wan Wan pasti salah paham. Ia tidak mau banyak bicara dan langsung memberikan bunga pada Wan Wan. Rensu berkata, "Kamu sangat lucu. Sekarang aku memberikan bunga kepadamu. Bagaimana mungkin aku menolak perasaanmu?" Rensu kemudian melanjutkan, "Sekarang maukah kamu menjadi pacarku?" Setelah mendengar itu, Wan Wan jadi terharu. Ia tidak menyangka Rensu sangat pandai merangkai kata. Wajah sedihnya langsung berubah. Ia menerima Rensu menjadi pacarnya. Sementara itu, Guan Ai yang malang jadi seperti orang bodoh. Awalnya wanita itu mau menyatakan cinta juga, tapi sekarang ia malah menjadi saksi kisah cinta Rensu dan Wan Wan. Ia berpikir, apakah semua ini lelucon? Karena urusan Wan Wan sudah selesai, ia akhirnya pergi dan membiarkan Guan Ai untuk mengungkapkan perasaan juga. Wan Wan pergi dengan senang, semuanya masih baik-baik saja. Tapi setelah dipikir-pikir, kenapa juga ia membiarkan Rensu berdua dengan wanita lain? Dia kan sudah jadi pacar Wan Wan. Akhirnya wanita itu jadi sebel sendiri. Karena Wan Wan dan Rensu sudah resmi berpacaran, sekarang mereka akan melakukan kencan pertama. Wan Wan didampingi sahabatnya, demikian juga dengan Rensu. Hal tersebut dilakukan karena kedua orang ini sama-sama tidak pernah pacaran seumur hidupnya. Kegiatan pertama mereka diawali dengan makan bersama, dan setelah itu bersenang-senang sampai larut malam. Ternyata, dua orang ini memang sangat cocok. Karena Rensu mau menjalani hubungan yang serius, Wan Wan akhirnya memutuskan untuk memberitahu orang tuanya juga. Keputusan itu sangat tepat. Ayah dan ibu Wan Wan menyambut Rensu menjadi anggota keluarga mereka. Wan Wan yang melihatnya merasa sangat senang. Ayah Wan Wan selanjutnya berbicara empat mata dengan Rensu. Isi obrolannya adalah Rensu diharapkan bisa menjaga Wan Wan dengan baik. Di sisi lain, ibu Wan Wan juga memberi nasihat pada anaknya untuk menjaga keharmonisan, jangan sampai putus komunikasi. Setelah mendapat wejangan, Rensu mulai mengobrol lagi dengan Wan Wan. Diam-diam, orang tua Wan Wan jadi mulai kepo dan terus mengintip. Akhirnya, Wan Wan membawa Rensu ke kamar saja. Sayangnya, ia lupa kalau kamarnya selalu berantakan. Wan Wan langsung menyuruh Rensu balik badan.
Dari hari ke hari, hubungan Rensu dan Wanwan semakin romantis. Bukan hanya itu, teman Rensu dan teman Wanwan juga mulai menjalin hubungan. Bahkan adik sepupu Rensu juga ikut-ikutan cari pacar. Semua pasangan ini mempunyai satu kesamaan, yaitu sama-sama lebay. Sementara itu, sahabat Wanwan yang bernama Lingxia berusaha memperbaiki hubungannya dengan Wanwan. Ia meminta maaf karena sudah merebut Jisan, sedangkan Jisan sendiri mau memulai awal yang baru. Hubungannya dengan Lingxia tidak berjalan sesuai harapan, tapi ia juga sadar kalau Wanwan sudah terlanjur kecewa. Jisan memutuskan tetap bersama Lingxia dan berharap kedepannya bisa saling introspeksi diri. Menjelang semester akhir perkuliahan, Wanwan dan Rensu disibukkan dengan berbagai tugas yang harus diselesaikan. Beberapa kali mereka harus LDR karena Rensu diharuskan pergi ke luar kota. Meski demikian, pasangan ini sama-sama kompak menjaga hati masing-masing. Biasanya setiap kali Rensu pergi ke luar kota, Wanwan akan mengantarnya ke bandara. Wanita itu selalu saja merasa sedih saat berpisah dengan Rensu. Sedangkan Rensu yang tahu Wanwan sedih, pasti akan menghiburnya dulu sebelum benar-benar pergi. Saat hari kelulusan semakin mendekat, Rensu akan pergi untuk waktu yang cukup lama. Untuk memastikan cintanya pada Wanwan akan selalu sama, pria itu akhirnya membuat kejutan. Wanwan dibawa ke lokasi yang sudah ditentukan. Ternyata Rensu berniat membuat lamaran pernikahan dengan Wanwan. Semua ruangan dan pakaian didekorasi ala-ala kerajaan zaman dulu. Wanwan terlihat sangat senang. Mereka menghabiskan waktu seharian untuk meyakinkan perasaan masing-masing. Saat itu, Rensu mengeluarkan sebuah cincin dan berkata pada Wanwan, "Maukah kamu selamanya bersamaku?" Tanpa pikir panjang, Wanwan menerima lamaran Rensu. Mereka berdua sangat bahagia. Sayangnya, kejadian buruk malah menimpa Wanwan. Perutnya tiba-tiba terasa sakit, sehingga ia dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Wanwan sudah pulih dan pergi menemui Rensu. Kali ini mereka akan jalan-jalan untuk mengganti waktu sebelumnya. Rensu mengeluarkan sebuah surat dan membuat tanda love menggunakan jarinya dan jari Wanwan. Ternyata itu adalah kontrak mereka tentang rencana menghilangkan rumor. Rensu berkata, karena surat ini ia jatuh cinta pada Wanwan secara tidak sengaja. Wanwan kemudian menjawab, sekarang kesepakatannya diubah. Bukan rencana menghilangkan rumor, tetapi rencana pembangunan cinta. Demikianlah Wanwan menemukan cinta sejatinya. Meskipun ia dikhianati oleh sahabat dan laki-laki yang ia cintai, tetapi berkat ketulusan hati, Wanwan berhasil keluar dari keterpurukan dan bertemu Rensu, pemuda berdarah dingin yang baik hati. Kisah cinta mereka akhirnya dimulai, dan dengan itu drama ini pun selesai.